Terus ini saya pakai plastisin, saya coba untuk membuat tokoh Glenn Fredly. Ya, baik. Oke, ini lagi mengerjakan patung apa ini, Mas? Ini saya coba membuat patung almarhum Glenn Fredly ya. Ya. Ini inisiatif saya untuk saya buat untuk sebagai koleksi saya untuk mengenang tokoh musik kita Glenn Fredly. Ya, sebagai seniman Indonesia, saya juga ingin buat tokoh-tokoh. Sebab saya punya pandangan sebagai tokoh itu nggak perlu harus kita tokoh pahlawan yang sifatnya yang angkat senjata apa gimana. Yang kita sekarang tokoh kekinian. Jadi tokoh-tokoh dalam budaya, tokoh politik juga, tokoh seni juga. Pengen saya angkat untuk supaya minimal mengenang keberadaan dan untuk memajukan budaya dan seni kita ya, seperti yang ini Didi Kempot. Ini juga saya buat untuk mengenang tokoh Didi Kempot itu yang telah membuat booming bahasa Jawa yang diperkenalkan dengan melalui musiknya. Kemudian yang tengah ini, Pak? Yang tengah itu Gus Dur. Gus Dur itu sebagai tokoh pluralisme. Yang sebelahnya itu tokoh Yakob Utama dari pemimpin Kompas yang juga orang yang banyak punya peninggalan yang patut kita kenang ya. Mas, soal penciptaan, Mas, bahannya bisa dijelaskan, Mas? Penciptaannya. Penciptaan ini kita memang prosesnya modeling. Modeling seperti ini. Ini bahannya, ini kalau ini pakai plastisin. Plastisin ini memang untuk pengerjaan di dalam ruangan sebaiknya kita pakai plastisin. Juga ada modeling kalau yang sifatnya juga itu pakai tanah liat. Tanah liat karakternya hampir sama dengan plastisin juga sama. Tapi kalau tanah liat itu mungkin secara detail lebih bagus, lebih enak. Terus kedua untuk perawatan yang lebih susah. Jadi kalau tanah liat itu kita mengerjakan tidak boleh sampai kering. Nah, ini jadi kondisinya harus lembab, siap kerja untuk bisa buat dikerjakan. Nggak seperti kalau lilin, karakternya memang lembek terus, nggak perlu perawatan. Paling ya perawatannya memang risiko kalau kesentuh barang keras bisa merubah gitu. Lanjutkan ceritanya, Mas. Terus ini saya pakai plastisin, saya coba untuk membuat tokoh Glenn Fredly. Kira-kira nanti selesainya berapa lama ya, Mas? Kira-kira ya mungkin nanti besok harus kelar menurut saya. Okay. Ya 2 hari aja harus kelar ini. Karena cuman saya bentuk bagian kepala sama badan dikit aja, nggak perlu semua seperti Yakob dan Didi Kempot gitu anunya. Kalau untuk utuh satu bodinya patung itu memerlukan waktu berapa lama? Mungkin bisa 1,5 bulan ya. Ini ya. 1,5 bulan ya. Mas, ini seandainya ada yang pesan, ini barulah fansnya Glenn Fredly atau siapapun lah ya, Iya. yang pesan, itu bisa ya Mas ya langsung ya? Bisa, ya, bisa. Sampai hari ini sudah ada yang minta, Mas?
untuk di sini sampai hari ini masih belum sih, karena mungkin tempat ini kan baru dan belum begitu banyak orang berkunjung ke sini dan tahu tempat ini sebagai seniman. Apalagi kondisi COVID gini ya. Jadi tapi ini kita sebagai seniman sangat bersyukur sih, kondisi COVID kita masih bisa berkarya dan ada tempat, dan mungkin pemerintah juga memaklumi selama kita bisa jaga jarak dan pokoknya jaga keamanan untuk supaya jauh dari COVID ini ya. Yang penting kita di sini bisa berkarya gitu. Tempat ini ada berapa seniman Mas yang bergabung di sini? Di sini mungkin udah 40-an seniman ya yang udah eksis di sini nih. Ini sebetulnya seniman perupa seni Jakarta ya, yang ada di sini banyak kan, untuk media untuk berkarya maupun berpameran. Ini juga dalam rangka untuk memperkenalkan tempat ke masyarakat juga sih ini, karena masyarakat belum tahu kalau di sini ada tempat kumpulan para seniman yang berekspresi berkarya. Di Jakarta ini kan ada beberapa tempat mangkal para seniman ya? Iya. Ini ada yang mungkin yang menonjol ya di Pasar Seni Ancol ya. Nah, dulu saya ada di Pasar Seni Ancol. Aku sebelum menikah tahun 93-an ya. Itu ada di Pasar Seni Ancol. Udah itu baru saya keluar karena konsentrasi di luar. Terus ya itu kita main ekspor. Habis main ekspor kita terus ini membuat karya-karya di perumahan-perumahan, di real estate seperti di Cibubur, di Tangerang, mana itu. Mas, selain Didi Kempot, kemudian Glenn Fredly, masih ada rencana untuk membuat yang lain, Mas? Ada, yaitu tokoh-tokoh, pengennya sih tokoh-tokoh yang meninggal tahun 2020 ini, tokoh-tokoh siapa aja seperti Ayub Rosidi, terus si Jainal, nanti banyak ada, udah saya itu kira-kira ada 10 tokoh itu kayaknya. Kemungkinan juga saya kemungkinan juga saya mau buat sebagai dokter juga, sebagai tokoh juga kan untuk sekarang masa COVID ini. Mungkin salah satu dokter yang sebagai mewakili dokter-dokter yang lain untuk saya buat juga. Dari 100-an dokter itu Pak ya? Iya. Jadi Mas, untuk sampai jadi atau sebetulnya nih bahannya jenis apa nih? Kalau kita lihat dari luar kan seperti kuningan. Iya, dari logam ya. Iya. Itu sebenarnya bahannya poliresin. Terus kita painting jadi seperti image-nya seperti logam. Sebetulnya sih idealnya sih logam, Cor. Emang lebih pas ke arah anunya itu, karena selain pemakainya waktunya lama, terus kedua ini udah jadi. Kalau udah kita cor logam itu udah barang udah jadilah untuk anunya. Tapi ini di-upgrade menjadi logam bisa Mas? Bisa. Memang awalnya dari modeling ini sebagai master, baru dicor menurut keinginan. Kadang pemesan, wah aku mau logam, ya udah kita langsung bawa ke pengecoran logam. Gitu. Ya kalau untuk patung ya logam itu, yang dimaksud logam itu perunggu ya. Diperungguin. Biasanya selama ini perunggu-perunggu itu untuk monumen-monumen aja sih. Ya, itu tantangannya. Emang kadang-kadang kita harus, karena kita berbuat untuk realis dan naturalis gitu, ya kita mau tidak mau harus
harus semaksimal mungkin. Orang harus tahu, oh ini si tokoh ini, orang ini tokoh ini, harus tahu. Kalau selama orang itu belum tahu, ya berarti kita belum menemukan karakternya ya gitu. Dan saya juga kalau buat karakter itu ya mungkin memang patung itu barang mati ya, itu. Tapi saya usahakan ya ada jiwa, aura jiwanya tokoh itu yang ada di patung itu gitu. Jadi nggak seperti kalau kita lihat manekin kan ada di toko-toko itu kan karakternya cuman ya sekedar patung gitu aja, nggak ada apa bentuknya ya memang patung yang mati gitu ya, yang ya saya usahakan ya kayak begitu. Jadi saya cari untuk mengetahui itu, biasanya saya sering melihat tonton kehidupannya, mungkin kayak seperti Bung Karno saya buat dari video-videonya, film-filmnya yang itu untuk sebagai ini referensi karakter hidupnya. Kalau lihat kita memang kondisi patung potret gini kan kondisinya memang pasif ya. Tapi jadi tantangan juga sih kalau ada patung yang nggak ada benar-benar nggak ada videonya, nggak ada itu ya udah. Tapi banyak kok saya ada keanehan-keanehan juga. Seperti saya kemarin udah lama sih buat pesanan patungnya tokoh HAM itu Munir. Nah, Munir saya buat itu udah dikerjain sih sebetulnya sama anak IKJ selama 3 bulan itu ceritanya. Terus saya main ke tempat temen, terus ternyata lagi buat Munir. Terus dia bilang, Mas ini nggak bisa buat Munir, ini susah banget ini, sampai 3 bulan nggak kena. Kalau lihat, wah ini emang ada yang salah. Ya udah kalau tak kerjain ini tak bongkar. Nah, loh, tapi nanti ini mau dilihat sore sama Bu Suci yang istrinya Pak Munir itu. Oh iya, jam berapa? Jam ini. Ya udah aku kerjain. Gitu. Udah saya kerjain, saya bongkar, saya kerjain. Terus udah itu jam sore, jam 5 lebih itu datang Bu Sucinya. Terus tak suruh meriksa. Bu Suci ini gimana? Tolong diperiksa. Bu Sucinya diem aja, nggak ada. Terus akhirnya dia langsung lari ke belakang. Terus aku tanya, loh kenapa? Sekretarisnya tanya. Terus dijemput, disusul sama sekretarisnya. Terus sekretarisnya nggak lama balik lagi. Terus dia bilang, Bu Sucinya nangis Mas. Loh kenapa? Iya langsung teringat Munirnya. Nah terus ini kekurangannya apa? Aku mau tanya Ibu Sucinya. Enggak, itu udah pas banget katanya. Udah jangan diapa-apain gitu. Oh, ya udah. Nah, terus malamnya ya itu aneh juga saya kayaknya mimpi duduk di ruangan mimbar demokrasi gitu, yang banyak ditemukan orang-orang banyak. Waktu itu ada orasi di panggung, terus tak tahu di sebelah saya itu Munir. Loh, aku kaget waktu noleh sebelah saya, loh. Cak Munir, bilang gitu. Sampean Cak, iya. Cak, aku lagi buat patung sampean. Oh iya, dia sama senyum-senyum ketawa gitu. Ya itu saya langsung kaget juga. Nah, ya disitulah saya kadang-kadang mungkin terobsesi saya ini ya, di luar kontrol kesadaran saya terobsesi banget dengan waktu pengerjaan patung itu, mungkin kebawa mimpi, itu bisa juga di situ. Mas Bambang selama berkarya ini ada karya yang paling monumental nggak Mas? Di mana pernah dipasang, di mana begitu? Yang maksudnya yang gede gitu? Iya, yang besar. Ada di Bengkulu ada. Itu patungnya patung tokoh ini pejuang pelajar, tentara pelajar. Saya buat itu lagi perempuan sama burung Garuda itu saya buat itu yang gede. Terus yang gede-gede lainnya itu ya mungkin buat untuk koleksi biasa-biasa aja, seperti koleksinya Pak Surya Paloh. Di situ ada yang patung 7 meter saya buat. Terus selama ini juga melayani pesanannya Pak Fadli John ya. Dan
dia punya ide-ide juga untuk membuat patung-patung juga ke tempat saya juga. Mas, kalau bicara soal harga, boleh nggak? Iya. Taruhlah ini patung Glenn Fredly gitu. Kalau ada yang mau membeli, itu dihargai berapa? Oh ini, kalau kayak gini-gini ukuran begini nih ya mungkin saya hargai bangsa 25 ya, 25 jutaan itu ya. Iya. Kadang-kadang saya kalau gini saya nanti membuat limit, cuman limit bangsa limit 6 ya. Udah itu saya udah enggak produk lagi untuk itu. Jadi enggak di produk massal gitu, enggak. Cuman ada limitnya. Oke Mas Bambang, mungkin sementara saya mau mencari gambar-gambar yang lain. Tapi terima kasih sudah atas waktunya. Ini Glenn Fredly akan jadi nanti sore atau besok? Nanti sore harus ada global yang udah, tinggal finishing besok. Oke. Terima kasih Mas. Ya. Saya sedang berada di Galeri Perupa Jakarta, tepatnya ini di kios Mas Bambang Win. Beliau saat ini sedang menggarap atau membuat patung tokoh musik Indonesia Glenn Fredly, dan semoga ini akan memberikan sebuah pencerahan bahwa tokoh-tokoh musik Indonesia juga menjadi bagian yang diapresiasi oleh para seniman. Jadi silakan Anda datang, dibuka setiap hari ya Mas ya? Iya. Dibuka setiap hari mulai pagi jam 8 sampai jam 9 malam. Tempat ini disebut Pasar Gembrong, tepatnya di Perumpung, Jakarta Timur.